Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 04. Sebelum dia membuka matanya, David Fred mencium bau busuk yang aneh dari ujung hidungnya, baunya seperti sampah musim panas yang telah diisi selama beberapa hari, bau busuk yang dikeluarkan setelah fermentasi sangat kuat. David Fred terkejut. Dia dengan cepat membuka matanya, dan kemudian dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya meneteskan keringat, pakaian dan spraynya basah kuyup, dan bahkan lantainya meneteskan air. Selain itu, di permukaan kulit David Fred, lapisan partikel abu-abu kehitaman seperti garam kasar muncul, menggumpal, dan bau anyir di tubuhnya keluar dari partikel ini. David Fred segera menyadari bahwa ini harus menjadi dirinya sendiri setelah berlatih kibawaan. Setelah induksi antara langit dan manusia, efek mencuci tendon dan memotong sumsum dihasilkan, dan kotoran di tubuh dan meridian dihilangkan. Pada saat itu, David Fred segera bangun dan masuk ke kamar mandi, dan mandi dengan gembira. Bum, bum, bum. Tepat setelah mandi, ada ketukan tergesa-gesa di pintu di luar rumah. Siapa itu? David Fred buru-buru bertanya. Ini aku. Suara wanita yang manis dan manis datang dari luar pintu. Kakak W. Jantung David Fred berdetak kencang. Kemudian dia melangkah maju dan membuka pintu. Saya melihat seorang wanita cantik yang sangat tinggi dengan otak sekitar 26 atau 7 tahun berdiri di luar pintu. Dia mengenakan t-shirt kamuflase, celana jeans biru tua, rambut selendang hitam, dan fitur wajah yang sangat indah. Adalah penggemar Yujie yang menggoda. Dan dengan pakaian seperti ini, tidak hanya tidak terlihat mencolok, tetapi juga memiliki pesona khusus, dan juga mengungkapkan sedikit kepahlawanan. Selain itu, tingginya sekitar 1,75 meter, dan mengenakan sepatu kets, dia terlihat hampir setara dengan David Fred, yang tingginya 1,8 meter. Dengan tinggi badannya, di antara para wanita di Dahua, kecuali beberapa atlet wanita dan apart dari model, dia pasti menonjol dari keramaian. Tapi selain tinggi badannya, hal yang paling menarik perhatian adalah sosoknya yang montok, bukan gemuk, tapi montok. Tingkat kepenuhan membuat kaos kamuflase terasa seperti akan meledak. Juga karena dia sangat tinggi sehingga kakinya terlihat sangat ramping, meski memakai celana denim, orang masih bisa merasakan kakinya pasti sangat kuat dan bertenaga. Karena tinggi dan sosoknya yang montok, lengan pendek kamuflase terlihat agak sempit di tubuhnya, jadi dia memiliki lekuk tubuh yang sangat seksi, yang sangat berdampak secara visual. Untuk sesaat, David Fred sedikit terpana. Hei! Aku berkata David Fred, apakah kamu sudah cukup melihat? Nah? Di luar pintu, kecantikan menawan dari Yujie Fan yang dewasa membuat David Fred terlihat agak tidak puas. Kakak W, kamu. Mengapa kamu datang kepadaku begitu terlambat? David Fred menyadari menglangnya sendiri, dan tersenyum canggung dan menyapa wanita cantik di luar pintu. Kecantikan dewasa ini, Yujie Fan, adalah tuan tanah David Fred, Ding Wei. Namun, nyonya rumah cantik ini, Ding Wei, jarang muncul. David Fred tidak tahu apa yang dia lakukan, apalagi mengapa dia datang ke sini malam ini. Kamu pikir aku bebas untuk berbicara denganmu tentang hidupku? Aku di sini untuk memberitahumu tentang sesuatu. Ding Wei menatap kosong pada David Fred. Dia bukan seorang wanita, tetapi memiliki kepribadian yang terus terang dan selalu berbicara dan berbicara. Melakukan sesuatu seorang wanita yang sedang terburu-buru. Kakak Wei, ada apa? David Fred buru-buru bertanya padanya. Aku akan memberitahumu untuk membayar sewa. Ding Wei berkata dengan sederhana. Oh, jadi sudah waktunya untuk membayar sewa lagi. David Fred tercengang sesaat, tiba-tiba merasa waktu berlalu sangat cepat. Di komunitas Jingyuan tempat dia tinggal, Ding Wei memiliki lebih dari selusin suite di seluruh gedung unit. Dia mengatur kamar-kamar ini menjadi 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu hingga 4 kamar tidur dan 2 ruang tamu, dan menyewakan sisanya. Kafling ini terletak di daerah perkotaan, jadi sewa bulanan Ding Wei lebih dari 100.000 yuan, dia biasanya tidak harus pergi bekerja, jadi dia masih bisa menjalani kehidupan yang baik.
David Fred telah tinggal di sini selama lebih dari 3 tahun, dan sewa biasa dibayarkan setiap 3 bulan. Kamu tidak di rumah pada siang hari, jadi aku tidak punya pilihan selain datang kepadamu di malam hari. Ding Wei berkata demikian, lalu berkata, juga, rumah yang kamu tinggali sekarang akan bertambah menjadi 3.000 sebulan dari ini. Bulan? Hah? Mengapa sewa naik begitu banyak sekaligus? Mendengar kata-kata Ding Wei, David Fred tidak bisa menahan terengah-engah. Tidak mungkin, kamu juga tahu bahwa harga sekarang naik, daging babi dan sayuran jauh lebih mahal, dan tentu saja harga sewanya juga naik. Ding Wei berkata langsung kepada David Fred, kamu adalah pelanggan tetap. Untuk menyewa, maka saya akan terus menyewa. Ini dia, jika Anda tidak ingin menyewa lagi, saya beri waktu 3 hari untuk pindah. Toh di daerah ini banyak orang yang mau untuk membayar 3.000 sebulan. Saudari Wei, aku tidak mengatakan tidak untuk menyewa. David Fred juga tahu karakter Ding Wei, jadi dia dengan cepat meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, itu hanya Saudari Wei, tapi saya tidak punya banyak uang baru-baru ini, bisakah Anda menunggu sebentar, dan kemudian membayar sewa kepada Anda setelah saya dibayar? Saya berkata David Fred. Kakak saya tahu bahwa Anda adalah pekerja kerah putih di perusahaan, dan Anda juga seorang kepala departemen, dengan gaji bulanan puluhan ribu, sewa di sini kurang dari gaji bulanan Anda untuk seperempat. Apakah Anda menangis miskin dengan saya? Ding Wei memelototi David Fred, dan melanjutkan berkata, adikku tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan Anda. Saya biasanya mengandalkan beberapa rumah ini untuk mengumpulkan uang sewa. Jika Anda tidak ingin menyewa, Anda bisa pindah. Ada alasan bagiku. David Fred buru-buru berkata. Apa alasannya? Ding Wei mengerutkan kening dan bertanya padanya. Masalah ini ada hubungannya dengan pacarku. David Fred tidak punya pilihan selain memberitahu Ding Wei alasan sebenarnya. Ternyata penghasilan David Fred dari pekerjaannya memang lumayan, tapi selama dia biasanya membayar gajinya, kecuali sebagian kecil untuk makanan dan pakaian, sebagian besar jatuh ke tangan pacar cantik Alicia Amanda yang membantu adiknya. Saudara laki-laki, dan kemudian Aurelia Amanda mengambilnya, pergi berbelanja secara royal. Jadi selama beberapa tahun terakhir, uang di kartu banknya hanya lebih dari 9.000 yuan. Apa yang terjadi pada David Fred ketika dia berbicara tentang mahar dengan keluarga Luo kemarin? Uang yang telah dia tabung selama beberapa tahun dan buku peti mati orang tuanya diambil tanpa malu-malu oleh si Tianxiang dan keluarga Luo. Tapi David Fred merasa malu dan memberitahu Ding Wei tentang hal itu. Dia baru saja memberitahunya bahwa sebagian besar gaji bulanannya diberikan kepada Alicia Amanda. Sekarang Ding Wei telah menaikkan uang sewa menjadi 3.000 jika David Fred membayar uang sewa, hidupnya tidak akan berkelanjutan. Kamu punya pacar yang luar biasa, dan kamu masih bisa bersama selama lebih dari 3 tahun. Cukup lumayan. Setelah mendengarkan narasi David Fred, Ding Wei menatapnya dengan mata aneh, dengan sedikit sarkasme. Aku baru saja putus dengannya. David Fred berkata dengan canggung. Wanita seperti itu harus segera putus dengannya, mengapa tidak menyimpannya untuk tahun baru? Ding Wei menatap David Fred lagi, dan menghela nafas, kupikir kamu adalah pekerja kerah putih tingkat tinggi dengan gaji bulanan sebesar puluhan ribu, dan hidupmu cukup bagus. Ternyata menjadi bajingan malang yang malang. Memberimu sisa 2 bulan saat aku membayar gajimu. David Fred memohon pada Ding Wei dengan suara rendah, dia tidak punya uang sekarang dan harus hidup dengan anggaran terbatas. Oke. Melihat betapa menyedihkannya dirimu, aku akan menunjukkan belas kasihan padamu. Melihat penampilan David Fred yang menyedihkan, Ding Wei melunakkan hatinya, dan setuju setelah sedikit ragu. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, transfer saja uangnya kepadaku sekarang. Terima kasih, Saudari Wei, kamu orang yang sangat baik. David Fred sangat gembira, dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan mentransfer 3.000 yuan ke rekening Ding Wei. Setelah menerima uang, Ding Wei tiba-tiba berkata kepada David Fred, kakak bukanlah orang yang baik hati. Kali ini adalah pengecualian, tetapi Anda harus membantu saya.
Di mana saya dapat digunakan, saya harus melalui api dan air. David Fred buru-buru menjawab. Ding Wei melirik David Fred, sosokmu terlihat baik-baik saja. Hei, itu suatu keharusan. David Fred senang, dipuji secara langsung oleh seorang wanita cantik seperti Ding Wei, dia secara alami dalam keadaan baik. Suasana hati. Dan Ding Wei benar. David Fred banyak berolahraga ketika dia masih kuliah, dan dia memiliki sosok yang cukup bagus. Selain itu, dia tinggi dan tampan, dan dia dianggap sebagai gadis sekolah. Dia telah memenangkan hati banyak gadis. Namun, ketika David Fred masih kuliah, dia bertemu Alicia Amanda yang merupakan bunga, dan mereka bahkan berbicara tentang cinta, dan mereka semua fokus padanya, jadi mereka menolak banyak gadis yang menawarkan untuk menunjukkan cinta padanya. Berhenti miskin denganku. Ding Wei menatap kosong pada David Fred. Kakak baru saja membeli beberapa barang olahraga, dan aku tidak punya tenaga untuk membawanya. Kamu bisa membantu adikku bekerja. Wei di bawah. Ada puluhan bangunan di komunitas Jinyuan, dan Ding Wei tidak tinggal di gedung yang sama dengan David Fred. Sebaliknya, dia tinggal di 4 kamar tidur, 2 ruang tamu di dalam sebuah bangunan di komunitas. Setelah turun, David Fred menemukan bahwa ada sebuah jeep off-road atap terbuka yang diparkir di lantai bawah. Kecuali kursi pengemudi depan, ada beberapa peralatan olahraga yang ditumpuk di mobil, terutama 2 karung pasir besar dan panjang. Masuk ke mobil. Kamu harus membantuku memindahkan barang-barang ini ke rumahku nanti, perintah Ding Wei. Kakak Wei, hal-hal ini sepertinya cukup berat, gumam David Fred. Karena inilah aku memintamu untuk membantu memindahkannya. Apakah kamu ingin kembali pada kata-katamu? Ding Wei bertanya pada David Fred dengan tatapan tajam. Tidak. Aku hanya berbicara dengan santai dalam. Keputusasaan, David Fred tidak punya pilihan selain menjawab seperti ini, dan kemudian mengambil kursi kopilot. Ding Wei berkendara menuju komunitas tersebut, dan segera tiba di lantai bawah tempat dia tinggal. Kamu bertanggung jawab untuk membawa 2 karung pasir ini ke atas. Ding Wei keluar dari mobil, membawa peralatan olahraga yang relatif ringan di tangannya, dan berkata kepada David Fred. Kak Wei, kamu tinggal di lantai berapa? Ekspresi David Fred berubah, karena kedua karung pasir itu terlihat berat, setidaknya masing-masing 200 kati. Lantai 7. Tidak ada lift. Ding Wei menjawab. Dan kemudian berbalik, ayo ke atas bersamaku. Aku akan menyeka. Wajah David Fred terkulai. Meskipun dia menyukai olahraga ketika dia di perguruan tinggi, dia tidak lemah, tetapi membawa 2 karung pasir sebesar itu ke lantai 7 pasti akan sangat mencekik. Cepat! Ding Wei menoleh dan mendesak David Fred. Kenapa dia membeli karung pasir yang begitu berat? Mungkinkah itu untuk menyiksaku dengan sengaja? David Fred mengeluh di dalam hatinya sambil memindahkan karung pasir itu.